Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Belvana Eka Putri. Saya berasal dari jurusan akuntansi dari Universitas Negeri Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang apa itu pasar input dan pasar faktor-faktor produksi. Berbagai barang dengan dagangan segar, pelontaran tawar-menawar, dan kemeriahan aktivitas para pedagang. Itulah beberapa situasi pasar secara umum yang kita sering jumpai. Dalam hal ini, pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk menjual dan memberi barang atau jasa. Lantas, arti pasar sendiri ialah suatu tempat pada waktu tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu guna melakukan transaksi jual beli barang. Nah, itulah mengenai pasar secara umum. Namun, kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai pasar input. Lantas, apa sih pasar input itu? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan kali ini ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian dan definisi pasar input. Yang kedua, penggolongan pasar input. Dan yang ketiga, macam-macam pasar input. Definisi pasar input. Pasar input adalah suatu pasar yang dimana tempat berinteraksinya permintaan dan penawaran input atau sumber daya produksi. Atau definisi lainnya dari pasar input yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Nah, apa sih pengertian pasar input itu? Pasar input adalah pasar yang menyediakan faktor produksi. Pasar input terdiri dari pasar sumber daya alam atau tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Kegiatan produksi akan dapat berjalan dengan baik apabila faktor produksi yang dibutuhkan tersedia. Keberadaan faktor-faktor produksi dapat diperoleh di pasar faktor produksi. Jadi, pasar faktor produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi yang berupa alam atau tanah, tenaga kerja, modal atau uang, dan pengusaha atau entrepreneur. Penawaran faktor produksi berasal dari konsumen dan permintaan faktor produksi berasal dari produsen, sehingga akan dihasilkan output yang nantinya akan dijual kepada konsumen. Tempat jual beli hasil produksi atau output tersebut dinamakan pasar hasil produksi. Nah, selanjutnya, ciri-ciri pasar input. Ciri-ciri ini ada 4 ciri-ciri, yaitu yang pertama, pasar ini wujudnya kegiatan, tidak berwujud fisik. Yang kedua, di pasar ini permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, jenis dari penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Dan yang terakhir, penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli sementara dan permintaan sifatnya yang kolektif. Nah, kita masuk ke penggolongan pasar input. Pasar input terdiri atas faktor-faktor produksi yang meliputi pasar sumber daya alam atau tanah, sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Yang pertama, pasar faktor produksi, sumber daya alam atau tanah. Faktor produksi tanah adalah semua kekayaan alam yang terkandung dalam tanah, lautan, dan udara, atau sering disebut sumber daya alam atau natural resource. Jumlah tanah adalah tetap atau penawarannya tetap, maka kurva penawaran tanah bersifat inelastis sempurna atau berbentuk garis lurus. Sedangkan permintaan akan tanah terus bertambah sehingga harga tanah akan semakin meningkat. Nah, bila ditunjukkan dengan grafik, harga sewa tanah akan terlihat seperti berikut. Dari gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa dengan bergesernya kurva
dari D ke D aksen, dan D double aksen, maka harga atau sewa tanah akan mengalami kenaikan. Proses terbentuknya harga tanah sangat tergantung dari permintaan tanah tersebut. Semakin tinggi permintaan tanah, harga atau sewa tanah akan semakin mahal, dan sebaliknya. Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan penyebab perbedaan sewa tanah. Yang pertama, teori kesuburan asli tanah. Sewa tanah tergantung tingkat kesuburan tanah. Jika tanah mempunyai kesuburan asli, hasil produksi akan lebih besar. Yang kedua, teori perbedaan kesuburan tanah oleh David Ricardo. Jika tanah mempunyai tingkat kesuburan tinggi, maka harga sewa akan tinggi dan sebaliknya. Nah, perlu diingat untuk teori pertama dan yang kedua ini berbeda ya teman-teman. Nah, yang ketiga ada teori letak tanah oleh Van Tunen. Jika tanah terletak dekat fasilitas publik dan kegiatan ekonomi, harga sewa akan tinggi karena letak strategis memungkinkan banyak peluang ekonomi untuk mengembangkan usaha. Dan teori terakhir adalah teori harga derivasi tanah. Apa sih teori tersebut? Nah, teori tersebut mengatakan bahwa semua ini tergantung dari jumlah permintaan terhadap tanah. Nah, kita masuk ke kedua, yaitu pasar faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia. Faktor produksi tenaga kerja adalah semua tenaga kerja, baik jasmani maupun rohani, serta terdidik atau tidak terdidik, atau sering disebut dengan sumber daya manusia atau human resource, yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa. Sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat meningkatkan produktivitas. Tenaga kerja yang akan digunakan dalam proses produksi pada suatu perusahaan selalu mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk. Permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara. Yang kedua, banyak sedikitnya barang yang dihasilkan. Yang ketiga, tinggi rendahnya laba pengusaha. Dan yang terakhir, adanya investasi dari pengusaha. Nah, kurva pada pasar faktor produksi tenaga kerja dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa kalian lihat di slide ini. Dari gambar tersebut terlihat bahwa kurva penawaran tenaga kerja selalu bertambah sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk. Sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan menjadi S-aksen. Seiring dengan ditemukannya teknologi baru, pada kurva permintaan tenaga kerja, pertambahan penawarannya lebih besar daripada permintaan. Sehingga upah atau wage yang diberikan mengalami penurunan dari W menjadi W1. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pasar faktor produksi modal. Apa sih pasar faktor produksi modal itu? Pasar faktor produksi modal adalah tempat ditawarkannya barang-barang modal untuk kepentingan proses produksi. Pengertian barang modal tidak hanya berupa mesin-mesin atau peralatan saja, tetapi juga ada modal uang yang merupakan dana untuk membeli barang-barang modal. Modal yang berupa uang diperoleh dari tabungan dan pinjaman yang nantinya akan digunakan untuk investasi. Nah, diharapkan dengan investasi ini, permintaan dan penawaran akan barang modal mengalami peningkatan, sehingga kurva permintaan atau D dan kurva penawaran atau S bergeser ke kanan. Kurva permintaan dan penawaran pada pasar faktor produksi modal tampak seperti gambar berikut. Nih, dapat kita lihat bahwa diharapkannya dengan investasi ini, kurvanya dapat terus bergeser ke kanan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu pasar faktor produksi pengusaha atau kewirausahaan. Faktor produksi pengusaha merupakan orang-orang yang berjiwa wira swasta atau mempunyai kecakapan dalam tata laksana perusahaan atau managerial skill.
Pengusaha mempunyai peranan yang sangat menentukan, yaitu mengorganisasi faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori laba usaha. Teori pertama yaitu teori inovasi oleh J.B. Schumpeter. Peningkatan laba perusahaan diperoleh jika wirausahawan mengembangkan produk baru atau melakukan inovasi atas produknya. Teori kedua yaitu dari Karl Marx tentang teori nilai lebih. Laba diperoleh karena ada pembayaran upah yang rendah dibandingkan jasa pekerja kepada perusahaan. Artinya, laba diperoleh dari upah yang tidak dibayarkan perusahaan kepada pekerja. Teori ketiga yaitu teori keuntungan oleh J.B.C. Wirausahawan memiliki tugas memimpin dan mengelola perusahaan agar memperoleh laba. Jika wirausaha berinvestasi di perusahaan, ia juga akan memperoleh bunga modal. Teori keempat yaitu teori resiko usaha oleh Hawley. Wirausaha akan menanggung risiko kerugian jika usaha yang dikelola itu gagal. Dan teori yang terakhir yaitu teori residu oleh David Ricardo. Pengusaha akan memperoleh laba jika ada kelebihan penerimaan perusahaan yang dihasilkan dari selisih pendapatan total dikurangi biaya total. Kelebihan inilah yang akan diberikan kepada wirausaha sebagai bunga modal. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk macam-macam pasar input. Macam-macam pasar input memiliki 4 bentuk. Yang pertama, pasar sumber daya alam atau tanah. Yang kedua, pasar faktor produksi kewirausahaan. Yang ketiga, pasar modal. Dan yang terakhir, pasar tenaga kerja. Kita akan membahas ke pembahasan yang pertama, pasar sumber daya alam atau tanah. Nah, apa sih pasar sumber daya alam atau tanah ini? Faktor produksi tanah meliputi permukaan dan semua yang tergandung di dalamnya. Balas jasa yang diterima adalah sewa. Harga dan jumlah permintaan tanah berbeda-beda karena perbedaan kesuburan, letak, dan banyaknya tanah yang digunakan. Permintaan tanah semakin lama semakin bertambah karena perkembangan industri begitu pesat. Masalahnya adalah persediaan tanah yang terbatas sementara permintaan selalu bertambah. Jadi, semakin tinggi permintaan, semakin tinggi harga atau sewa tanah, dan sebaliknya. Nah, yang kedua, ada pasar tenaga kerja. Pengertian pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan aktivitas dari pelaku yang tujuannya mempertemukan para pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. Sifat pasar tenaga kerja ditentukan oleh para pelaku tersebut. Pelaku-pelaku dalam pasar tenaga kerja antara lain penjual tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, dan pengelola atau penyelenggara bursa. Nah, mengenai permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan tertentu. Permintaan tenaga kerja datang dari rumah tangga produksi. Banyak sedikitnya permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan tenaga kerja, antara lain sebagai berikut. A. Perubahan tingkat upah. Perubahan tingkat upah mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Jika tingkat upah mengalami kenaikan, maka biaya produksi juga akan meningkat. Perusahaan akan mengurangi jumlah produksi yang mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja sebagai akibat dari turunnya skala produksi disebut efek skala produksi. Jika tingkat upah naik dan barang modal tetap, maka pengusaha menggunakan mesin sehingga pengguna tenaga kerja akan menurun.
pengurangan tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penambahan penggunaan mesin disebut efek substitusi tenaga kerja. Nah, yang D, perubahan permintaan pasar terhadap hasil-hasil produksi. Jika permintaan produksi meningkat, produsen akan menambah produksinya. Penambahan jumlah produksi juga akan menambah jumlah tenaga kerja. Sebaliknya, penurunan kegiatan produksi akan berakibat pada turunnya jumlah permintaan tenaga kerja. C, harga barang-barang modal. Jika harga barang-barang modal turun, akan mengakibatkan harga jual produksi juga turun. Hal ini mengakibatkan permintaan bertambah besar dan produsen cenderung meningkatkan produksinya. Peningkatan kegiatan perusahaan tersebut akan menambah permintaan tenaga kerja. Nah, penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah, terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus. Penawaran tenaga kerja ini datang dari masyarakat. Keseimbangan pasar tenaga kerja. Keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi apabila pada saat suatu tingkat upah, pencari kerja, menerima pekerjaan, dan pengusaha bersedia mempekerjakan tenaga kerja tersebut. Yang ketiga, pasar modal. Pasar modal adalah tempat jual beli dana dan investasi jangka panjang. Permintaan modal datang dari pengusaha dan penawaran datang dari pemilik modal. Balas jasa yang diterima pemilik modal adalah bunga. Tinggi rendahnya tingkat bunga modal dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. 1. Kemungkinan resiko hilangnya modal yang dipinjam. Kedua, kondisi perekonomian. Dan yang ketiga, campur tangan pemerintah dalam penetapan tingkat bunga. Nah, yang keempat yaitu pasar faktor produksi kewirausahaan. Apa sih pasar faktor produksi kewirausahaan tersebut? Kewirausahaan adalah inisiatif untuk mengkoordinir faktor-faktor produksi guna mencapai efisiensi maksimal. Orangnya disebut wirausaha. Dalam menjelaskan suatu usaha, selain faktor-faktor di atas juga diperlukan seorang yang mampu memimpin dan menjalankan usaha dengan baik. Seorang pengusaha adalah orang yang mampu memanfaatkan faktor-faktor produksi tersebut agar dapat mengendalikan perusahaan yang baik, mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi, memperoleh keuntungan, dan berani menghadapi risiko. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai pasar input serta penjelasan lainnya. Saya harap dengan penjelasan ini teman-teman lebih mengerti apa yang dimaksud dengan pasar input dan faktor-faktor pasar produksi. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga kalian suka dengan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.